Halo kawan-kawan. Jadi ternyata langsung aja ya. Jadi ternyata eh, omongan saya yang di video sebelumnya itu salah. Kan di video sebelumnya saya ngomong kalau semester saya itu saya punya banyak waktu luang buat ngonten mancing ya. Ternyata salah. Setelah upload video itu ada aja kegiatan dari kampus, dari lain sebagainya yang bikin saya nggak punya kesempatan atau nggak punya waktu buat mancing. Ya ada sih waktu, tapi nggak bisa lama-lama buat mancing. Akhirnya jadi ya mancing kalau nggak lama kan nggak enak, nggak asik. Jadi belum kesampaian sampai sekarang buat mancing. Nah, di awal tahun ini, di bulan Januari, di awal bulan Januari malahan, itu kampus mengadakan KKN, kuliah kerja nyata, mulai hari Senin kemarin, hari Senin pertama di bulan Januari. Itu saya sudah berangkat ke lokasi KKN saya, tepatnya di Desa Pulirejo, Kecamatan Bakung, Kabupaten Blitar. Nah, saya sampai di sana siang lah, siang agak sore lah gitu. Naruh barang di posko. Nah, saya baru tahu poskonya pada hari itu juga. Ternyata poskonya satu rumah sama salah satu RT di Desa Pulirejo. Di hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari kelima, sudah 5 hari saya di sana. Banyak banget kegiatan seru-seruan yang saya lakukan di sana, mulai dari volley sama warga, karena di depan posko itu ada lapangan volley yang bisa dipakai warga. Kemudian ada juga salah satu tempat wisata, katanya pernah jadi tempat wisata, namanya air terjun Kedung Entong. Nah, nanti lain kali saya bikin konten tentang air terjun Kedung Entong ini. Bagus, tempatnya bagus, enak juga buat renang. Nah, yang saya akan ceritakan di sini adalah salah satu aktivitas saya baru kemarin sih. Jadi di hari Jumat, minggu pertama itu siang, setelah salat Jumat itu, nggak siang sih, agak sorean, jam 3 kalau nggak salah, itu Pak RT ini nyiapin jala buat menjala ikan di sungai itu. Akhirnya ini salah satu teman saya namanya Nova, itu kan penasaran pengen nyari ikan, pengen ikut Pak RT ini nyari ikan. Nah, akhirnya udah disiapin itu peralatan buat menjala ikan. Nah, kebetulan saya keluar posko. Ya, di dalam kan saya gabut, cuma rebahan. Saya iseng-iseng keluar, ternyata ini lihat bapaknya ini lagi beres-beres, lagi nyiapin barang buat menjala ikan. Nah, akhirnya tertariklah saya ikut. Akhirnya ini ganti pakaian buat turun ke kali, ya celana pendek sama jersey saya badminton biasanya saya pakai. Itu akhirnya berangkat ke kali. Nah, kalinya ini deket. Jadi di posko saya itu seberangnya ada lapangan voli. Nah, di sebelahnya lagi itu udah sungai. Jadi di sungai itu turun buat nyari ikan. Turun ke sungai di depan posko, terus sampai turun ikut aliran sungai. Nah, ini sambil saya belajar, soalnya bahkan setelah melihat kemarin saya belum paham ini bagaimana cara kerja dari jala ikan ini. Bagaimana ikan bisa terperangkap di jala ini, saya belum paham ini konsepnya, dan cara ngelempar jaringnya saya belum paham bahkan setelah ikut kemarin. Nah, singkat cerita, menjala ikan di beberapa air yang agak dalam. Jadi kalau di air yang agak cetek-cetek kan apa ya, ikannya cuma ikan apa? Ikan cetul, kalau sini kalau sini ngomongnya ikan cetul ya, nyebutnya ikan cetul. Nah, kemarin itu di air yang agak dalam itu bisa dapat ikan wader ya sejempol sama setelunjuk.
telunjuk saya ini. Nah, ya bisa lah buat makan satu kelompok, cukup lah. Dari menjala ikan selama kurang lebih setengah jam lah, beberapa kali percobaan dari sungai yang di depan posko, turun sebentar terus naik lagi sambil tetap nyari air yang kedalamannya lumayan, yang kira-kira ada ikan di situ lah. Itu udah beberapa kali percobaan, walaupun ada juga yang setelah lempar jala ditarik hasilnya nihil, zong, tapi beberapa kali dapat banyak juga, sampai cukup itu tadi buat makan satu kelompok. Akhirnya udah mepet nih. Kenapa udah mepet? Karena malamnya itu kelompok saya, kelompok KKN yang di desa Pulirjo itu malamnya ada pembukaan. Jadi harus persiapan di kantor desa dan lain sebagainya. Jadi nyarikannya agak dipersingkat waktunya, nggak bisa ikut lama-lama. Akhirnya setelah setengah jam itu, akhirnya saya geser duluan, saya pulang duluan. Tapi nggak ikut persiapan dulu di kantor desa. Tapi saya pulang ke posko mau bersihin ini ikannya yang saya dapat tadi. Terus Pak RT-nya waktu itu juga katanya nyari tambah ikan, menjala di sungai yang lain. Jadi si Nova ini, teman saya ini yang tadi ikut jala, kan penasaran pengen renang kan. Jadi diajak ke tempat yang lumayan enak buat renang. Karena di kali yang saya turun pertama tadi nggak terlalu dalam airnya buat renang. Jadi Nova ini diajak Pak RT, Nova sama Rara ini diajak Pak RT ke tempat yang enak buat renang. Nah, saya bersihin ikan sendiri. Tadinya ini mau ngajakin teman saya juga, cewek juga. Jadi si Nova ini cewek, Rara ini cewek, satu lagi Bita ini saya minta tolong Bita buat nemenin saya, bantu saya bersihin ikan. Alhamdulillah dibantu, walaupun dengan doa. Akhirnya terus Pak RT-nya juga bilang, ini Rif, kalau bersihin jangan di belakang rumah, di kali aja, biar kotorannya ngalir di sungai, nggak repot-repot buang gitu. Akhirnya balik lagi ke sungai sendirian, ke sungai bersihin ikan. Tapi untung ada temennya ayam 2 itu. Jadi di seberang sungai itu ada ayam 2 kayak ngejekin, sendiri. Nah, saya takutnya adalah ayam ini nendang ember tempat ikan yang saya dapat tadi. Kan airnya kan ngalir kan, kalau jatuh ya itu ikannya balik lagi ke sungai renang. Walaupun beberapa mati sih, kan ngalir juga ke bawah air. Jadi saya nyari batu yang kering buat tempat bersihin ikan. Nah, akhirnya di situ saya sendiri sekitar sejam nggak selesai saya bersihin ikan yang saya dapat itu. Soalnya udah lama banget saya nggak bersihin ikan. Kalau di video sebelumnya kan saya ngomong kapan itu, SD atau SMP nggak salah, saya terakhir kali mancing itu, yaitu saya terakhir kali bersihin ikan isi-isinya itu. Jadi kemarin itu belah perutnya itu aja meleset-meleset, terus kadang-kadang lepas, kadang-kadang ya ada sih yang lepas ke kalinya, jadi hilang. Jadi itu akhirnya belum sampai saya selesai bersihin semua ikan yang saya dapat tadi, bapaknya ini datang, ternyata udah selesai nganterin Nova sama Rara renang. Akhirnya saya minta diajarin, Pak, ini saya agak lupa caranya bersihin ikan yang cepet. Nah, akhirnya diajarin, ternyata nggak harus pakai pisau, bisa tusuk pakai kuku saya kan lumayan ini ya, nggak panjang-panjang amat sih, tapi bisa lah buat buat belah isinya terus dicuci. Jadi nggak dari kuku saya mungkin bisa saja kotor, tapi kan setelah dibelah
hilangin isinya, dicuci, kemudian dicuci lagi di rumah. Nah, yang penting bersih dulu dalemannya, nanti nyucinya beberapa kali di rumah kan bisa juga. Akhirnya itu dibantu Pak RT, nggak sampai setengah jam itu selesai. Dari yang saya dapat masih banyak, terus ketambahan sama punyanya Pak RT yang nyari di tempat Nova sama Rara renang. Nah, ini ada kemarin sempat ngerekam dikit-dikit lah. Jadi ini ada sedikit cuplikan ketika saya ikut jalan di sungai yang pertama, sungai yang di depan posko, sama Pak RT, sama Nova, sama anaknya Pak RT, sama anak-anak kecil di sekitar situ. Di ini ada videonya. Halo, jadi kali ini kita turun dulu ke kali buat nyari ikan biar dimasak buat lauk nanti malam. Kalau nggak dapet ikan, puasa semua satu kelompok. Udah. Nah, ini percobaan pertama. Petan-petan jolo. Tambah tuyul-tuyulnya Nova tambah. Jadi ini hasil menjaring ikan di kali barusan dari beberapa kali percobaan selama kurang lebih setengah jam lah. Dapat segini lumayan buat lauk nanti malam. Jadi mungkin itu dulu. Ini saya harus segera ke undangan. Jadi ada undangan dari UKM Seni Widya Kirana, UKM Seni kampus saya. Terus sampai malam, kemudian besok harus balik lagi ke posko di Pulirejo. Jadi ditunggu saja aktivitas selanjutnya, video-video selanjutnya ketika saya masih di Desa Pulirejo. Bye.